Persebaya Surabaya harus menerima kekalahan saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar tercipta dari kesalahan pemain Persebaya Surabaya, Alwi Selamat, yang ingin mencoba melakukan clearance, namun bola clearance-nya jatuh dan masuk ke gawang Persebaya Surabaya di menit 71. Apa yang aku bahas di video ini mungkin sedikit klise ataupun klasik tentang gaya permainan PSM Makassar. For your information, di kanal YouTube ini teman-teman bukan hanya konten ataupun video prolog seperti ini, menggunakan ilustrasi grafis di atas lapangan pun banyak dan sering kita bahas PSM Makassar. Jika teman-teman yang setia menonton kanal YouTube ini tentu udah paham dan jelas bagaimana permainan Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Dan di laga ini, ya, Persebaya Surabaya termakan lagi quote and quote dengan permainan klasik yang dimainkan oleh Tavares bersama PSM Makassar. Oke, seusai pertandingan Persebaya menghadapi PSM Makassar, Bernardo Tavares katakan, kemenangan ini adalah kemenangan yang beruntung. Namun ada salah satu statement yang aku suka dari pernyataan apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares. Terhitung 2 peluang Persebaya dan 2 peluang dari kita, tapi di pertandingan ini kita mendapat keberuntungan. Kita harus kerja keras dulu, lalu berharap kepada keberuntungan, bukan sebaliknya. Itu bisa juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam sisi aspek sepak bola. Kerja keras dulu. Ketika kita melakukan kerja keras, maka keberuntungan itu akan juga menyertai kita. Dan itulah apa yang dilakukan oleh pemain-pemain PSM Makassar untuk terus melakukan kerja keras, dan ya, 0-1 bagi aku teman-teman layak PSM Makassar. Terlepas mungkin ada yang mengatakan Persebaya di pertandingan ini banyak nguasain bola, harusnya Persebaya menang, PSM Makassar bermain menunggu. Ya, seperti itulah gaya PSM Makassar, nggak usah terlalu banyak kuasai bola. Kita lihat pertandingan PSM Makassar menghadapi Persik Kediri sebelum pertandingan menghadapi Persebaya. Kita tahu Persik Kediri posisinya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Namun kalau kita lihat statistik teman-teman, bermain di kandang PSM Makassar hanya menguasai bola 37%. Sedangkan Persik Kediri dominasi 63%. Nah, di laga ini cukup menarik juga, di mana pemain-pemain Persebaya Surabaya sangat superior untuk menguasai bola dengan ball possession 72% berbanding 28%. Di pertandingan-pertandingan yang ke belakang juga teman-teman, kalau kita lihat lagi PSM menghadapi Persib, PSM hanya menguasai bola 24%. Kemudian Persib Bandung 76%. Dan di pertandingan-pertandingan lainnya yang secara naturalnya PSM Makassar lebih cenderung tidak banyak untuk menguasai bola. Nah, tapi ini menjadi diskursus yang cukup menarik. Jika PSM terpancing keluar ataupun mencoba menguasai bola teman-teman, itu bisa menjadi bumerang bagi PSM Makassar. Ada beberapa case yang membuat PSM Makassar kerepotan. Kita bicara di turnamen AFC Cup beberapa waktu yang lalu menghadapi Kuala Lumpur, skornya 5-2. Dari sisi ball possession, Kuala Lumpur 53%. Kemudian PSM Makassar 47%. Dari sisi ball possession nggak terlalu banyak, jomplang lebarnya. Tapi kalau kita lihat menghadapi Persebaya, Persib Bandung itu jomplang banget, apalagi Persik Kediri, jomplang. Ball possession PSM rendah banget. Tapi kalau misalnya PSM mencoba ingin menguasai bola, malah itu akan merusak kestabilitasan permainan PSM Makassar itu sendiri. Saat menghadapi Persija Jakarta lagi, bisa kita saksikan ball possession yang dimiliki oleh PSM Makassar 50%, Persija Jakarta 50%. Yang uniknya memang pada saat Thomas Doll bersama Persija Jakarta saat menghadapi PSM, Thomas Doll memang nggak mau kuasain bola. Biar PSM terpancing, PSM beberapa kali meng-create serangan, dan pada saat PSM meng-create serangan gagal, langsung bermain cepat, memberikan bola ke depan.
PSM kesulitan membentuk struktur defense-nya. Nanti akan aku jelaskan pakai taktikal grafis, teman-teman. Itu faktanya sekarang yang dialami oleh PSM Makassar. Tentu, apa yang dilakukan oleh PSM Makassar ini butuh fisik yang sangat ekstra lebih. Karena akan lebih capek, teman-teman, bermain bertahan dan terus mengejar bola ke kiri, ke kanan. Namun, PSM Makassar sampai saat menghadapi Persebaya Surabaya ini terus menunjukkan kekonsistenannya. Pasti, staf pelatih ataupun terkhususnya pelatih fisik dari PSM Makassar memiliki peran yang sangat krusial untuk bisa membuat fisik pemain PSM Makassar ini pun dalam keadaan prima. Plus, pergantian-pergantian presisi dari Bernardo Tavares yang membuat tenaga PSM yang mungkin sudah menurun kembali meningkat. Contohnya di laga saat menghadapi Persebaya, dimasukkan Everton, dikeluarkan Sananta. Sananta udah banyak gerak kiri kanan, tengah, dan Kenzo Nambu juga banyak bergerak, dimasukkan Raihan. Jadi secara speed, stamina, teman-teman, ada tenaga baru untuk bisa menerapkan permainan ala Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Nah, di video kemarin juga saat menghadapi Persib Bandung kan udah kita buat analisis dan ilustrasi grafisnya di atas lapangan. PSM Makassar berhasil menjebak Luis Mia untuk masuk ke daerah permainan PSM, kemudian melakukan counter khas dari PSM Makassar. Oke, kita masuk dulu ke grafis taktikal. Ini dari lapangbola.com skemanya. Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-2-3-1 ataupun bisa berubah menjadi 1-4-3-3. Posisi dari Rizky ini pun kadang bergerak ke depan, Andre Octaviansah bergerak ke sektor kiri, Alwi Selamat sebagai single pivot. Pun dinamis pergerakan dari pemain-pemain Persebaya. Ada Rizky yang bergerak di sektor kiri, Andre Octaviansah yang bergerak kembali ke sektor kanan, ataupun Ze Valente bergerak mengisi posisi Andre Octaviansah bergerak isi posisi Ze Valente. Membentuk terus segitiga khas dari Coach Aji Santoso. Beberapa momen juga Alwi Selamat dibantu oleh Rizky untuk mensirkulasikan bola. Di sisi lain, kembali kadang Alwi saja sendiri untuk mensirkulasikan bola. Pergerakan-pergerakan dari pemain Persebaya ini memang ya khas banget apa yang mereka lakukan untuk bisa terus membentuk triangle. Sedangkan PSM Makassar gunakan pola 1-3-5-2. Pakem jelas dari Bernardo Tavares. Oke, karena Persebaya Surabaya lebih banyak menguasai bola, maka akan sering terlihat bagaimana keinginan Persebaya Surabaya itu caranya untuk menembus pertahanan PSM Makassar. Tanpa bola, PSM Makassar merubah pola mereka menjadi 5-3-2. Bermain di daerah mereka sendiri. Otomatis pemain-pemain Persebaya coba mengurung pemain dari PSM Makassar. Koko naik, Leo, Rizky Rido, Balah. Alwi Selamat ini pergerakannya dinamis seperti yang kita sampaikan tadi, kadang beberapa kali bertukar posisi sama Rizky, Andre, dan pada saat melakukan attacking di beberapa momen ia juga sebagai Salida Lavolviana masuk di antara Rizky Rido dan Leo. Sehingga secara numerikal unggul di belakang pemain Persebaya Surabaya 3 versus 2 melawan pemain depan PSM Makassar. Sehingga ketika 3 pemain di belakang menghadapi 2 pemain PSM Makassar di depan, akan lebih enak untuk mensirkulasikan bola. Nah, PSM Makassar jelas hanya menunggu saja di daerah permainan mereka sendiri. Ketika bola misalnya digeser ke sektor Koko, PSM Makassar pressure bukan dari 2 striker ini, dari sektor tengah dan wingback. Mengikutilah pemain-pemain tengah PSM Makassar dan belakang PSM Makassar bergerak ke posisi arah bola. Terus misalnya bola dipindahkan ke sektor kiri permainan Persebaya Surabaya, demikian juga dari wingback mereka kemudian diikuti oleh pemain tengah, menutuplah pemain-pemain dari Persebaya Surabaya untuk bisa masuk ke daerah kotak penalti. Komentator di pertandingan ini pun kan menyebutkan sulit banget Persebaya masuk ke area kotak penalti. Dan inilah banyak pelatih mengakui defense PSM Makassar ini sangat bagus. Luis Mia mengakui, Thomas Doll mengakui. Ketika defense-nya udah bagus, inilah yang membuat lawan sering kaget menghadapi PSM Makassar. PSM memanfaatkan counter. Misalnya dari Denny Agus hilang bola, langsung tujuan dari pemain PSM Makassar ini menuju William Fluim, kemudian Sananta ataupun Everton mencari ruang untuk mendapatkan bola dari William Fluim. Misalnya Sananta langsung melakukan sprint untuk bergerak ke belakang garis pertahanan dari PSM Makassar. Itu opsi yang pertama. Kemudian misalnya dari bola-bola mati teman-teman. Misalnya dari belakang,
tendangan bebas dilakukan oleh Yuran. Yang dicari itu pemain-pemain yang postur tinggi, misalnya William Fluim. Nah, wingback kiri ataupun wingback kanan menjadi salah satu senjata untuk memanfaatkan second ball. William Fluim dapat bola dari Yuran, otomatis harus Yakob bergerak untuk menerima bola second ball dari heading yang dilakukan oleh William Fluim. Dari throw in pun pasti Yuran masuk ke depan, kemudian pemain dari PSM Makassar memberikan bola ke Yuran Fernandes. Nah, di laga ini pun defense yang dimiliki oleh PSM Makassar di lini belakang kuat ditopang juga oleh penjaga gawang yang sangat apik, yaitu Reza Arya. Nah, aku nggak kelihatan jelas ya dari situasi gol yang dimiliki oleh PSM Makassar. Karena pada saat serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya, di situ tendangan ditangkap oleh Reza Arya. Nah, pada saat fase transisi cepat dilakukan oleh PSM Makassar, replay dilakukan oleh pihak broadcaster. Jadi nggak terlihat jelas bagaimana struktur transisi cepat yang dilakukan oleh PSM Makassar, terlepas dari kesalahan dari Alwi Slamet. Tetapi ada keinginan dari Reza Arya dan pemain-pemain PSM Makassar untuk progresif ke depan, memberikan bola ke Everton, dan Everton dengan screening holding the ball-nya mampu menyulitkan pemain-pemain Persebaya untuk merebut bola. Persebaya Surabaya pun dari sisi kreativitas nggak banyak. Kemudian dari sisi kecepatan untuk mensirkulasikan bola nggak luar biasa. Bahkan teman-teman hanya 2-3 kali ya. Yang bersih pun ya kurang lebih 2 kali lah counter attack yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Dan itu membuat struktur 5-3-2 dari PSM Makassar pun memang kocar-kacir kalau bermain cepat. Saat menghadapi Persija Jakarta, Persija bermain cepat, kocar-kacir defense PSM Makassar. Saat menghadapi Kuala Lumpur di Piala AFC Cup beberapa waktu yang lalu teman-teman, saat Kuala Lumpur meningkatkan permainan cepat mereka, PSM Makassar pun kesulitan. Nah, tapi kalau misalnya bermain lambat Persebaya di momen ini, enak banget. PSM Makassar membentuk 5-3-2-nya secara kompak, rapat, padu padat. Ketika itu sudah mereka jaga, pemain Persebaya Surabaya lambat untuk mensirkulasikan bola, gampang jadinya pemain-pemain PSM Makassar untuk bisa menghalau dan membuang bola tersebut ataupun merecovery bola tersebut untuk dilakukan transisi ataupun counter attack untuk menciptakan sebuah peluang. Ini khas dari PSM Makassar. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, bye.